Pada akhir abad ke-19, ketika demam emas menyebar hingga pelosok dunia, Rusia bermimpi membangun California di tanah Asia. Wilayah perbatasan yang kaya akan sumber daya alam menjadi sasaran, dan kesempatan itu muncul pada musim semi tahun 1883. Emas ditemukan di cabang sungai Albazika di provinsi Heilongjiang, utara Cina, dekat perbatasan Rusia. Penemuan ini menarik ribuan penambang Rusia dan Cina. Mereka datang berbondong-bondong mendirikan pemukiman di tepi kanan sungai Amur. Pemukiman ini dikenal sebagai Zeltuga, dinamai dari sungai Silka yang anak sungainya adalah Albazika. Sungai Silka kemudian bertemu dengan Argun, membentuk sungai Amur di perbatasan Rusia-Cina. Sebagian besar penambang di sana berasal dari Rusia, karena pemukiman mereka berada tepat di sisi sungai Amur. Adapun perkampungan warga Cina berjarak ratusan kilometer dari sana, dan mereka yang datang dinominasi kuli atau buruh kasar. Zeltuga yang dijuluki California di Amur karena kesibukan penambangan emasnya juga menarik para narapidana yang melarikan diri, orang-orang buangan, dan mantan tentara. Mereka membentuk komunitas yang penuh dengan kekerasan dan ketidakaturan. Seiring berkembangnya pemukiman, kebutuhan akan barang dan hiburan meningkat. Pada musim semi 1885, seorang jurnalis menghitung ada 18 hotel serta berbagai hiburan seperti tempat biliar dan studio fotografi. Pedagang juga memasok alkohol sambil mengangkut emas, menciptakan ekonomi lokal yang cukup berkembang. Bisnis-bisnis ini membayar pajak yang digunakan untuk membiayai gereja, pemandian umum, rumah sakit, dan administrasi lokal. Zeltuga dibagi menjadi 5 distrik, yakni 4 distrik Rusia dan 1 distrik Cina. 2 mandor dipilih dari setiap distrik untuk mengelola koloni. Di pusat pemukiman di Orlova, Pole atau lapangan elang, para penambang merancang undang-undang yang sebagian besar isinya mengatur hukuman bagi pelanggar. Eksekusi dan hukuman cambuk menjadi pemandangan umum untuk menegakkan disiplin. Aturan itu diterapkan dengan tegas. Seorang saksi mata menggambarkan bahwa 2 minggu pertama pemerintahan Zeltuga dipenuhi dengan hukuman cambuk bagi pencuri, pelanggar, hingga mereka yang melakukan kejahatan serius. Butuh hampir setahun sebelum otoritas Cina menyadari keberadaan Zeltuga, Gubernur Aigun dan Permaisuri Cixi menuntut Rusia untuk mengusir para penambang ilegal tersebut, khawatir akan merusak hubungan diplomatik. Rusia memerintahkan warga negaranya untuk meninggalkan Zeltuga, namun sebagian besar penambang Cina memilih bersembunyi di hutan. Pasukan Cina yang tiba menemukan kamp kosong dan membakarnya, tetapi para penambang segera kembali setelah mereka pergi. Pada awal 1886, dengan pengiriman pasukan yang lebih besar, pemukiman ini benar-benar dihancurkan. Para penambang Rusia diberi kesempatan untuk kembali ke sisi lain Sungai Amur, sementara para penambang Cina menghadapi pembantaian brutal. Penghancuran Zeltuga dilaporkan secara luas di media Siberia sebagai akhir dari ancaman penambangan ilegal yang mengalihkan tenaga kerja dari sektor produktif. Namun, praktik penambangan ilegal terus berlangsung di wilayah Amur hingga akhirnya berhasil diberantas oleh kaum Bolshevik pada awal 1930-an.